Kalau tadinya kita bertiga, sekarang kita berempat, berlima. Hitungannya satu apa dua sih, Nur? Iya. Oke guys, kalau misalnya kalian itu familiar sama suara gue, berarti kalian itu adalah pendengar podcastnya Contek yang ada di Spotify, gitu. Nah, sebenarnya kita tuh Contek tuh bikin formula baru. Jadi kalau misalnya beberapa waktu lalu tuh sempat hilang gitu, itu sebenarnya kita nggak pensiun, cuma kita lagi menyiapkan formula baru untuk bisa menyajikan konten-konten yang lebih menarik untuk Sama lagi kena COVID. lagi kena COVID. Temen gue juga lagi kena COVID 3 kali guys. Gue lagi males sih. Nah, si Yosi juga lagi males. Kalau dia emang pemalas. Anyway. Sekarang tuh Contek berubah jadi Contek 2.0, di mana kita tuh tidak hanya menyajikan konten audio tapi juga visual. Dan satu lagi nih, apa Yos? Apaan? Oh iya, nggak ada ya. Satu lagi nih. Anggota baru. Kita kedatangan anggota baru guys, gitu. Anggota baru yang membuat gue terasa kurus. Nah, Kalau tadinya kita bertiga, sekarang kita berempat, berlima. Hitungannya satu apa dua sih, Nur? Satu setengah. 1,5 lah. Iya lah. Ya boleh lah gak? Enggak, dia masuk sih. Wih. Buat kalian yang nggak kenal, gue tahu banget kalian pasti nggak bakal kenal sama dia kan. Tapi pasti udah pernah baca tulisan. Udah pernah baca tulisannya, bener. Harus. Lu kenalan diri dong, males banget sih. Nama saya Ahmad Sanusi, ponakan-ponakan saya manggil saya Omusi. Om sih, om gitu. Masuk kita ya. Kita udah ponakannya ya. Kita makanya juga om juga soalnya. Ya tapi iya, belakangan ini lu pernah nyobain ini gak sih? Ada satu teknologi tuh namanya, kalau nggak salah OpenAI atau OpenChat gitu. Lu udah pernah nyobain belum maksudnya? Gua belum. Lu Gua belum? tahu tapi belum. Tapi lu pada tahu Soalnya kan susah tahu. coy, aksesnya susah sekarang. Oh iya? Saking banyaknya orang yang mau nyobain. Oh gitu. Iya. Tapi itu emang ajaib banget sih. Jadi kalau lu pada belum tahu ya, lu ketik aja apa sih? Ketiknya OpenAI atau OpenChat aja di ChatGPT.openai.com Iya, kalau nggak salah. Atau nggak lu ketiknya di Google ChatGPT gitu, nanti juga bakal muncul. Nah itu dia kayak kalau di Google handphone tuh kayak Siri atau enggak kayak apa sih Google? Oh, lebih pinter itu. Lebih pinter, tapi kan Pinter. jadi kita nanya apa aja dia bisa jawab gitu. Jadi itu berbasis kecerdasan buatan gitu loh. Nah, Jadi sistemnya tuh kita nanya ya, kita nulis, iya kita ngetik. nanti dia ngasih jawabannya gitu. Betul. Iya. Bedanya sama Siri kan, kalau Siri kita ngomong tuh. Cuman Siri agak bego, jujur aja kalau menurut gue ya. Gak cuma nanya sih, nyuruh. Kok nyuruh bisa ya? Nyuruh bisa. apaan? Ya kalau ngambilin minum nggak bisa ya. Iya benar. Konsultasi bisa katanya. Konsultasi bisa. Konsultasi, berarti gue nggak harus ke on klinik lagi dong. Nah, langsung iya. aja gitu ya. Jadi kerisauan yang tumbuh di masyarakat sekarang ini, terutama yang kerjaannya kayak kita nih, Bahasa ya. takutnya pekerjaan kita bakal digantikan oleh AI gitu katanya kan. Oh gitu. Karena gue pernah nyoba sih, gue pernah nyoba untuk lu nanya meringkas apa? satu paragraf iya. dari sebuah rilis, pengen gue bikin lebih efektif. Itu bisa, dia bisa melakukan itu. Oh iya. Tapi ya ada plus minusnya sih kalau menurut Iya gue. dong, kalau plus Nah, namanya betul, pijit. betul. Ya kan? Pasti ada plus minus. Kakak gue bahkan pernah minta ChatGPT untuk bikin sebuah. Jadi anaknya kakak gue tuh kelas 6, kelas 6 SD. Itu disuruh bikin dampak lingkungan terhadap cerita Cinderella apa nggak salah. Buset. Nah, Itu gak salah SD. udah gas anak SD dan gue tuh kesel banget. Berapa kali tuh? Nah, itu Tadi soft. Gimana? Lingkungan sama Cinderella gimana sih? Kagak tahu gue juga. Dan itu soft dengan ChatGPT. Jadi gunakan ChatGPT untuk tugas sekolah. Itu bisa dilakukan, dikerjakan, berhasil gitu. Tapi itu dia tuh pakai cara ngetiknya tuh dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bisa dia bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kayak semua bahasa bisa deh. Semua bahasa bisa. Udah. Gue tuh baru nyoba, tapi waktu itu sesekali doang ya. Gue pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris doang. Tapi bahasa asing yang lain tuh belum nyoba. Emang berapa bahasa yang lu kuasain? Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa hewan. Oh iya juga sih.
Bahasa cinta aja nggak menguasai loh deh. Aduh, jangan Absurd. disebut lah itulah. Tapi kayak dia juga manggil kita coy gitu, bisa. Coy, itu oke. Panggil saya coy gitu, katakanlah. Bener. Apa kabar bro gitu, bisa. Dia bisa jawab gitu. Bisa jawab. Jadi buat orang-orang yang jomblo itu sebenarnya enak ya. Iya, cinta gitu ya. Iya. Waduh. Daripada chattingan sama customer service, beli-beli kan. Iya bener juga sih. Tapi ngomong-ngomong gue pernah melakukan itu dengan Siri sih. Oh iya. Wah gila. Kenapa? Ngobrol gitu. Lu nikah Siri malam-malam. gitu. Emang nggak ada orang beneran yang bisa diajak ngomong? Ini bukan open chat GPT lagi nih, open BO nih ini ujung-ujungnya. Kalau menurut gue ya, agak serius dikit. Iya. Nggak usah khawatir, karena open chat GPT itu tools sama kayak kita melakukan pencarian di Google. Lu pernah nggak punya teman ya sebenarnya sama-sama bisa melakukan pencarian di Google, tapi dia nggak bisa menemukan apa yang dia cari. Ada, gue juga. Ada kan, ada beberapa teman-teman kita yang punya level-level tertentu dalam pencarian di Google kan, ya kan. Sama di sini juga di open chat GPT ini. Oh iya, karena kan tergantung dari database kan, database-nya si dia kan. Cara dia mencari, menyampaikan keywords dan segala macam juga termasuk salah satu kuncinya gitu. Benar. Jadi nggak semua orang bisa menggunakan tools tersebut gitu. Atau tidak semua orang bisa menghasilkan hasil yang sama menggunakan tool yang sama gitu. Kalau misalnya data, itu datanya akurat gak sih? Si open chat itu? Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa ditanggungjawabkan nggak? Nah itu yang perlu kita pertanyakan. Nanyanya ke siapa? Karena kita belum pernah nyoba kan. Coba tanya sama ChatGPT-nya deh. Tanya sama rumput yang bergoyang. Karena bisa jadi satu soal yang sama atau satu permintaan yang sama menggunakan data yang sama, outputnya bisa jadi beda kan. Iya benar. Ada kemungkinan gitu. Nah, kalau gue pernah nyoba juga tuh, Apa? bikin sebuah rilis mengenai smartphone A gitu ya, dengan 500 kata. Dan dengan komen yang sama nih, Oke. bikin rilis untuk smartphone B dengan 500 kata. Hasilnya sebetulnya sama, cuman beda di nama smartphone-nya aja gitu. Oh gitu. Jadi 100%? ya 90 lah gitu. Tapi maksudnya sama akurat gitu loh maksudnya. Yang waktu itu gue cek sih bukan smartphone ya, nama orang. Oh gitu, contohnya lu stalking gitu ya? Nggak kayak gue gitu, lo kenal sama nama gue gitu. Dia tuh jawabnya apa ya, kok gue lupa ya. Pokoknya ada beberapa yang nggak akurat sehingga disitulah si tugas editor, kita ini editor nih, manusia itu belum bisa tergantikan. Oke. Jadi editor itu masih dibutuhkan walaupun lo curang pakai ChatGPT. Iya sih, benar juga sih. Gitu. Gue mau buka contekan dulu bentar. Nah, bukan dong. Silakan ngobrol dulu. Masalahnya adalah ChatGPT. Enggak, masalah ChatGPT itu sekarang tuh penuh banget. Susah banget. Iya, gue mau cobain nggak bisa. Susah banget. Kan rumornya kan sampai berkembang AI bisa bikin AI baru lah. AI bisa merebut semua pekerjaan kita, mulai dari content creator, videographer bahkan programmer bahkan. Jadi pernah ada yang minta bikinin program game ini dong gitu. Apa sih kayak Digger gitu. Dibikinin sama dia ada. Dan itu codingan jalan gitu. Ya kalaupun bukan open chat GPT, bukan open AI gitu, ada juga tuh tools-tools lain yang menggunakan AI yang bisa langsung bikin script script itu. Oh iya. Programming gitu. Lah berarti kalau kayak gitu kan maksudnya bisa jadi profesi-profesi ini bisa hilang dong, kayak pekerja kreatif, terus juga Customer service. Iya kan? Customer service sekarang udah mulai hilang loh. Iya, kan? kita pasti awal-awal disapanya sama bot ya. Sama robot, iya. Tapi tau nggak lo, kalau gue pribadi ya, yang gue alamin tuh, gue tuh nggak nyaman coy. Pasti gue bakalan makanya di situ tuh bakal ada opsi kan, berbicara dengan operator gitu. Makanya gue bakal pilih opsi yang itu karena menurut gue lebih humanis gitu. Kalau menurut gue ya. Ya karena bot zaman sekarang kan belum secanggih itu mungkin. Iya. Ini bisa namanya? Lu tau gak sih jasa-jasa yang nyewa pacar gitu? Yang nanti Biasanya kan ceweknya nggak bisa. maksudnya yang nanti lo di WA Oh, setelah pagi, udah makan belum? Itu bisa menggunakan AI ya. Itu cocok buat lu mas, kayaknya. Iya. Terima kasih atas masukannya ya, Dek. Tapi ngomongin AI, memang AI itu diciptakan untuk mempermudah
pekerjaan kita gitu kan. Bukan menggantikan. Bukan menggantikan, itu loh intinya. Kalau menurut gue ya. Jadi positif-positif aja. Lu pernah nonton santai. film Terminator nggak? Itu kan gara-gara AI. Iya, pernah. Saya hidup di tahun segitu, Pak. Gue nonton juga film iRobot, filmnya Will Smith. Itu akhirnya manusia malah dikekang sama robot-robotnya, cuy. Iya, tapi kan itu sebatas masih hayalan lah. Masih jauh kan. Iya, tapi kan kenyataan itu terinspirasi dari hayalan. Tapi jangan sampai muncul di Bart Simpson aja. Biasanya di Simpson jadi kenyataan. Iya, benar. Benar sih. Kayak kita mungkin nggak bisa foto-foto nih, tapi kan dengan AI di kamera handphone misalnya, kita bisa bikin foto dengan tata letak yang baik, dengan bokeh gitu kan. Emang handphone apa sih yang bisa zaman sekarang? Ya jangan ke sana dulu kali ya, santai aja dulu kan. Nah, jadi kan ini gue tuh sempet tanya ke teman-teman gue tuh ya di sosmed ya kan followers gue banyak ya. Tanya apa tuh? Tanya udah makan belum? Nih, jadi gue nanya gini guys, ini gak kelar-kelar nih gue. Gue tanya gini nih, kira-kira pertanyaan apa yang pengen lo tanyain di chat GPT gitu. Nah, mostly tuh teman-teman gue pada nggak tahu, pada DM chat GPT itu apaan sih gitu-gitu, tuh apaan? Masa sih gitu. pada nggak tahu? Pada nggak tahu men, serius. Tapi Punya smartphone buat apa? punya Bukan smartphone buat tapi kan mereka nggak melihat smart ya kan? informasi. Cuma mereka buat TikTok ya kan. Tapi ada beberapa orang-orang. Jangan nyekep PH itu ya. Oh bukan. Bukan ya. Nih nggak kelar nih. Iya. Terus. Nih ada teman gue namanya Tiuk Egan. Nah jadi si Tiuk itu mau nanya gini, kapan saya bisa tajir melintir gitu? Iya. Kayaknya cuma dia dan Tuhan yang tahu ya men. Kapan? Kira-kira OpenAI ChatGPT akan menjawab apa tuh? Babi ngepet loh. Dia bisa jadi. Jangan kan babi. Itu juga pertanyaan yang gue tanya-tanya seumur hidup gue. Iya. Kalau semua nanya kayak gitu terus dijawab, semua kaya kan? Iya benar. Tuh kalau semua kaya. Siapa yang jadi bosnya ntar? Kalau Harusnya semuanya jangan kayak chat GPT tuh, chat dukun. Oh iya benar ya. Iya benar. GPT-nya tuh kayaknya tuh pesugihan. Oh iya baik. Iya. Oke. gue nggak expect ke sana sih. Dia tuh apa gitu. Terus Angga Hadi, dia pakai bahasa Inggris nih, pasti pinter nih orangnya. Waduh. If you have one bullet, who's getting shot? A human or a robot? And why? Ini agak Coba Google dark. Translate. Iya. Coba di bulat ya. Iya. Bulat tuh ini. Iya, bulat. Lingkaran. Kita ya bulat ya. Kenapa nanya gitu ya? Iya. Itu Tapi sangat bisa jadi itu akan menjadi jeopardize kan buat si Malakama tuh buat si. iya, sarkas agak-agak. Oh, iya, agak-agak iya. sarkas ya. Iya, dia bingung jawabnya Iya. ntar ya. akan milih manusia. Lu beliau, nah sementara dia itu diciptakan untuk mempermudah manusia kan. Kalau dia milih manusia ditembak gimana? Iya. Iya itu ya. Iya benar. Terminator. Iya benar. Terminator benar. Aduh. Skynet berawal dari OpenAI. Iya, agak-agak ngeri ya pertanyaannya. Terus ada, ini pengikut lama kita Yos. @M Faisal Hadi Putra. Kenal kayak gue orangnya tuh. Iya kan. Harus kita pajang fotonya di sini kayaknya nih. Kayak pengen diajak kayaknya dia. Iya bener pengen diajak. Ya namanya nggak punya temen. Iya. Pertanyaannya, apakah AI akan menguasai dunia? Wah, elah. Jawabnya ada di ujung langit. Bersama seorang anak dong. Ya itu doang sih teman-teman gue yang Dikit banget anjir. iya karena menurut mereka tuh pada belum tamat. Sesi pertama masih dikit. Bisa juga Iya. sih jadi. Nanti kalau chat GPT udah terkenal, media online gimana ya? Iya. Ini kan biasanya kita nih kalau mau tahu tentang sesuatu, review atau info tentang produk baru, kita buka website favorit kita tuh. Iya. Techdaily.id kan Website favorit keluarga kita. Iya. bener. Nah, kalau Pilih nanti kita bersama. kalau semua orang udah pakai chat GPT, nanya ke sana semua, kita nggak ada yang datengin dong medianya. Media online kita trafficnya. Akan ada swing sih yang pasti. Masuk akal nggak sih? Ya masuk akal. Iya kan? Kalau misalnya semua orang ketika kertas sudah berhenti cetak, Oh paper ya. udah paperless, dari paperless media udah ke YouTuber swing lagi ke TikToker. Ya semoga hal itu terjadi pada saat gue udah pensiun ya. Pasti akan swing, tapi percayalah bahwa print aja, cetak aja masih ada
masih ada ininya yang kangen untuk baca cetak gitu. Oh iya. Artinya kan masih ada Iya, majalah-majalah fanbase-nya. di rumah-rumah. Itu pasti tukang pisang goreng. Oh, sama ini tukang cabe. Iya kan, kertasnya bisa buat bungkusan. Anyway, berarti tadi pertanyaan gue tuh itu cuma jadi tren atau ya cuma FOMO semata doang aja, kayak banyak kan platform-platform juga. Iya ujung-ujungnya sekarang FOMO. kayak Microsoft aja udah bikin Bing untuk gabung sama ChatGPT. Iya. Google udah mulai menciptakan Bard. Jadi kelihatannya sih bakal ada Tapi peran kan AI kayak ini masa depan. Waktu lagi ini aja ada Clubhouse. Terus sekarang ya di klub masing-masing kan mereka jadi Bedanya gini, kalau Clubhouse mungkin bedanya sama yang tren Open Chat AI ini. Ini akan menjadi evolusi berikutnya mesin pencarian gitu. Yang lebih personal dan lebih deep lagi. Dan padahal sebenarnya kan kalau menurut gua nih ya, kita itu bisa nyari apa aja di Google, Bos. Iya kan? ChatGPT itu versi kecilnya dari Google karena dia kecil banget kalau menurut gua. Oh, tapi Google aja kelabakan. Ya iya sih. Bener. Mungkin Elon Musk memang harus bikin mesin kopi ya dari ChatGPT ke otak ya. Jadi pinter semua. Cerdas semua baik. orang. Nah, berarti sekarang kalau di lu pekerja media gitu berarti kan lu nggak perlu bikin desain web yang bagus yang apa gitu, nggak usah bikin konten yang banyak udah nggak lo sajiin dong, lu cuman bikin konten lo taruh database biar orang ngunjungin nyari gitu nggak sih? Ngeri Kalau itu. mau migrasi gitu. Wah, itu sih ngeri sih kalau menurut gue. Mungkin ya perkembangannya ke arah sana mungkin. Iya, karena kan nanti ya buat apa gue baca berita di lu, gue lihat aja di ChatGPT gitu. Kalau misalkan kayak gitu udah yang tuh, tadi gue Iya, bilang. kan? tukang Iya, jasa kan? spanduk juga tutup dah. Kenapa ya Bang? Ya itu, gue pengen bikin spanduk masalah ini udah langsung ada gitu. Oh, kira karena udah malam jadi tutup ya kan? Nah, iya sih benar. Yang desainernya mungkin ya, lebih ke desainernya. Iya, desainernya. Oh, desainernya iya, desain. Jadi Kan memang- desainer udah ada Canva, beli aja Canva Premium ya kan? 95.000 per bulan. 95.000. Kemarin 3.700. Resmi ya. Oke deh guys, kalau menurut kalian tuh gimana tuh? Ini bakal jadi sebuah tren atau cuma FOMO, dan kalian tuh sebenarnya udah pernah nyobain atau belum sih platform ini? So jangan malu-malu, jangan ragu untuk FOMO tuh yang komen di itu ya, yang di bawah kota ini itu ya. FOMO apaan sih? FOMO itu yang monster tuh. FOMO ya, salah gue. FOMO itu teman baikku. Apa tips untuk bisa kurus dengan efektif?